Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sri Rejeki, mahasiswi Akademi Kebidanan Banua Bina Husada. Oke, kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu persalinan forceps ekstrasi. Apa itu persalinan forceps? Persalinan forceps adalah tindakan obstetrik yang bertujuan untuk mempercepat kala pengeluaran dengan jalan menarik bagian terbawah janin atau kepala dengan alat forceps. Forceps ini digunakan untuk menolong persalinan bayi karena ibu tidak dapat mengedan efektif untuk melahirkan janin. Selanjutnya bagian-bagian forceps. 1. Daun forceps. Bagian yang dipakai untuk mencekam kepala janin umumnya memiliki dua lengkungan. 2. Tangkai forceps atau sang. Bagian antara daun dan kunci cunam terdiri dari dua macam, yakni tangkai terbuka dan tangkai tertutup. 3. Pemegang forceps atau handle. Bagian yang dipakai memegang pada waktu ekstrasi. Kunci forceps atau loop terdiri dari satu kunci Inggris. Kedua tangkai forceps disilangkan dan dikunci dengan cara kait mengait atau interlocking, misalnya forceps atau cunam nagel. 2. Kunci Prancis. Tangkai forceps dipersilangkan kemudian disekrup. 3. Kunci Jerman. Bentuk kunci forceps yang merupakan kombinasi antara bentuk kunci Prancis dan kunci Inggris, misalnya simpisun. 4. Kunci Norwegia. Bentuk kunci cunam yang dapat diluncurkan atau sliding loop, misalnya cunam kejelan. Jenis-jenis forceps berdasarkan bentuknya. 1. Tipe simpisun. Bentuk forceps ini mempunyai tangkai yang terbuka sehingga lengkungan kepala lebih mendatar dan lebih besar. Bentuk forceps ini baik untuk kepala janin yang sudah mengalami molase. 2. Tipe Elliot. Bentuk forceps ini mempunyai tangkai tertutup sehingga lengkungan kepala lebih bundar dan lebih sempit. Forceps jenis ini baik untuk kepala yang bundar dan belum mengalami molase. 3. Tipe khusus. Ada bentuk khusus forceps, misalnya cunam Piper, yang dipakai untuk melahirkan kepala janin pada letak sungsang. Pembagian pemakaian forceps. Cunam tinggi atau high forceps. Ekstraksi forceps di mana kepala masih di atas pintu atas panggul atau floating head. Ekstraksi cunam tinggi dapat menimbulkan trauma yang berat untuk ibu maupun janinnya. Oleh karena itu, cara ini sudah tidak dipakai lagi dan diganti dengan seksio caisaria. Cunam tengah atau mid forceps. Pada ekstraksi cunam tengah, fungsinya adalah ekstraksi dan rotasi. Karena harus mengikuti gerakan putaran paksi dalam, sekarang ekstraksi cunam tengah sudah jarang dipakai dan diganti dengan ekstraksi vakum atau selektion caisaria. Cunam rendah atau low forceps atau outlet forceps. Ekstraksi cunam di mana kepala sudah mencapai pintu bawah panggul dan sutura sagittalis sudah dalam anteroposterior. Sampai sekarang pemasangan cunam ini masih dilakukan. Indikasi absolut atau mutlak. Indikasi ibu. 1. Eklamsia dan preeklamsia. 2. Rupture uteri. 3. Ibu dengan penyakit jantung paru-paru. Indikasi janin, gawat janin. Indikasi waktu, kala 2 memanjang. Beberapa syarat dan kondisi melahirkan dengan forceps. Syarat 1. Sudah terjadi pembukaan lengkap. 2. Janin cukup bulan atau usia kehamilan di atas 37 minggu. 3. Bagian janin yang dekat dengan panggul ibu adalah kepala. 4. Kepala sudah turun mendekati liang vagina. 5. Kontraksi melahirkan terbilang baik dan ibu tidak gelisah. 6. Ketuban sudah pecah. 7. Dilakukan di rumah sakit rujukan. Kondisi 1. Bayi tidak mengalami pergerakan sama sekali meski Anda sudah berupaya melakukan kontraksi berkali-kali. 2. Ada masalah pada detak jantung bayi sehingga harus segera dilahirkan, namun dengan catatan bayi tidak dalam kondisi gawat janin. 3. Ibu memiliki riwayat kesehatan tertentu seperti penyakit jantung sehingga waktu persalinan sebaiknya dipersingkat. Selanjutnya beberapa kemungkinan risiko melahirkan dengan forceps bagi ibu dan bayi. Beberapa kemungkinan resiko melahirkan dengan forceps atau forceps bagi bayi adalah sebagai berikut. 1. Cedera pada wajah karena tekanan dari forceps. 2. Kelemahan otot wajah untuk sementara waktu atau kelumpuhan pada wajah. 3. Fraktur tengkorak atau retak pada tulang tengkorak. 4. Pendarahan pada tengkorak. 5. Tubuh kejang-kejang. Selanjutnya, resiko pada ibu. Resiko bagi ibu.
Bagi ibu, beberapa risiko yang dapat terjadi karena melahirkan dengan forceps atau forceps adalah sebagai berikut. 1. Timbul rasa nyeri atau sakit di antara vagina dan anus atau perineum setelah melahirkan. 2. Muncul cedera pada kandung kemih atau uretra. 3. Mengalami inkontinensia urin atau sulit mengontrol keinginan untuk buang air kecil. 4. Mengalami anemia karena kehilangan banyak darah atau pendarahan selama persalinan. 5. Mengalami ruptur uteri atau rahim robek. 6. Otot ligamen yang menopang panggul melemah sehingga menyebabkan posisi panggul berubah dari normalnya. Berikut penata laksanaannya. Seperti ini, oke? Nah, bilah mana dulu yang kita pasang? Bilah kiri. Ya, dipasang di sebelah melalui lengkung paha kanan ibu, di sebelah kiri paha ibu. Kemudian tangan kanan kita berada di antara vagina dan kepala bayi, ya. Memasukkannya seperti memegang pensil, lalu mendorong dengan menggunakan ibu jari. Oke? Boleh asisten pegang? Nah, minta asisten untuk memegang. Sebelumnya kita sudah memberikan lubrikan, ya. Lalu kemudian forceps yang satu lagi kita masukkan dari lengkung paha yang sebelah kiri, tapi kita letakkan di antara paha kanan ibu dan kepala bayi, ya. Sama cara memasukkannya. Oke. Lalu forceps kita kunci. Nah, salah satu kegagalan forceps adalah apabila kita tidak bisa melakukan locking atau penguncian, ya. Dikatakan bagus kalau pemasangannya secara baik kalau dia berada tegak lurus dengan sutura sagittalis. Lalu kemudian jarak antara ubun-ubun kecil dan bilah forceps sekitar 1 cm. Kemudian rongga ini pun jaraknya sekitar 1 cm. Lalu kemudian kita tidak lagi mengenal istilah traction percobaan atau trial traction, ya. Kita langsung melakukan tarikan secara definitif, ya. Nah, ke arah mana kita akan menarik? Searah dengan sumbu jalan lahir. Jadi kita tarik ke bawah dulu, ya. Tarik ke bawah dulu. Sebelum ditarik harus pastikan tidak ada jaringan yang terjepit. Jangan lupa pada kasus forceps, jaringan terjepit itu sangat mudah terjadi. Jadi cek dan recheck lagi, sama dengan vakum juga begitu. Apalagi vakum, ya, pada saat kita akan menarik, mengisap, dia bisa terisap tuh vagina di sekitarnya. Jadi cek lagi, pastikan nggak ada yang terjepit, ya. Kemudian kita tarik arahnya ke bawah dulu, ke bawah perlahan, ya. Kemudian setelah batas bawah rambut terlihat atau hipomoklionnya, kemudian kita naikkan ke atas, arahkan ke atas, ya. Setelah kepala bayi lahir, ya, kemudian forcepsnya dilepaskan dengan memasukkan salah satu jari di antara forceps, lalu dilepas, kemudian forcepsnya ditaruh. Oke, lalu kita tunggu putaran paksi luar, ya. Kemudian kita lahirkan dengan pegangan biparietal ke arah bawah, lalu ke atas, ya. Kemudian kita sanggah, lalu susut, ya. Kemudian kita taruh bayi di atas perut ibu. Di sini tergantung kondisi bayi, apakah dia memerlukan resusitasi atau tidak, ya. Kita tahu bahwa kalau misalnya sudah ada mekonium yang masuk, maka pastikan jangan sampai, kalau bisa bayinya jangan bernafas dulu, karena kita akan aspirasi mekonium. Oke, lalu kemudian kita lakukan pemotongan tali pusat. Kalau bayi bugar segala macam dan ibunya misalnya hanya disuruh CPK2 atau inersia, kita bisa serahkan untuk IMD. Tapi bila tidak, mungkin bayi perlu resusitasi, ya.